Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa-mahasiswa sekalian, pada blog kedokteran haji ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kesehatan pada jamaah risti sakit, yaitu dengan komorbid. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji, pengelolaan kesehatan merupakan suatu hal yang penting karena bisa mensukseskan ataupun mungkin akan menghambat proses ibadah haji itu sendiri. Nah, sedikit saya tampilkan beberapa suasana yang terjadi pada ibadah haji tahun 2019 ya. Kalau kita lihat di sini di suasana sekitar penginapan jamaah haji ya. Ini sudah pada nampak para petugas kita kesehatan haji dan juga petugas kesehatan Indonesia lainnya ya. Kemudian di sini juga ada hotel-hotel ya. Gedung bertingkat adalah tempat penginapan jamaah haji. Kalau kita jalannya luas ya dan daerah berbukit-bukit khas di daerah Mekah. Ya, kalau kita lihat di sini tampilannya sangat jarang kita temui ya. Kalau dalam bayangan saya sebelum berangkat kita akan jarang temukan rumput-rumput hijau. Ternyata di sini banyak rumput hijau juga merupakan salah satu pemandangan yang unik karena di sana banyak gurun terjal ya seperti ini ya, batu-batuan. Ternyata di sini ada rumputan seperti di Indonesia karena memang ditanam ya, dirawat oleh Kerajaan Arab Saudi. Nah, ini adalah pada puncak ibadah haji. Foto ini saya ambil sendiri di mana pada saat puncak ibadah haji lokasi daripada mataf tempat Ka'bah ini sangat padat sekali ya. Baik di lantai dasar, lantai 1, 2, dan bahkan di atapnya itu di atas sendiri ini juga tetap sangat padat sekali. Nah, konsep dan dari pengelolaan kesehatan jemaah haji dengan kondisi sakit berpotensi risiko tinggi dengan penyakit tertentu, yaitu PPOK, TB, asma, dan faringitis, dan juga bronkitis. Dan ini adalah beberapa yang memang merupakan bahasan pada topik kali ini. Sedikit saya tampilkan ada beberapa tahapan pemeriksaan pada saat sebelum keberangkatan yang sudah dibahas ya. Jadi ada risti dan non risti, kemudian di masa pembinaan masa tunggu dilakukan, setelahnya adalah pemeriksaan tahap kedua ketika saat sebelum melaksanakan ibadah haji. Jadi memenuhi syarat istitoah dengan pendampingan sementara atau tidak memenuhi, di mana pada saat tidak memenuhi maka tidak diberikan kesempatan pelunasan, tidak diberikan SPMA, dan tidak divaksinasi meningitis. Dan pada saat pembinaan masa keberangkatan adalah bagi 3 jamaah haji yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Kita tahu bahwa status kesehatan risiko tinggi ditetapkan bagi jamaah haji dengan kriteria berusia 60 tahun atau lebih dan atau memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, risiko tinggi ini adalah risiko yang tidak hanya melulu pada penyakit, karena usia aja dengan usia 60 tahun lebih maka merupakan risiko tinggi. Dan memang kenyataannya hampir semua jamaah kita itu sebagian besar di usia 60 tahun. Banyak hal faktor yang menyebabkan, diantaranya karena masa tunggu yang lama, menyebabkan jamaah haji yang memiliki usia lebih daripada 60 tahun dengan proporsi lebih besar. Nah, diantaranya penyakit-penyakit apa? Yaitu 1, penyakit degeneratif, yaitu Alzheimer dan demensia. 2, penyakit metabolik, yaitu diabetes mellitus, dislipidemia, dan hiperkolesterolemia. Yang ketiga, penyakit kronis, yaitu sirosis, keganasan, PPOK, CKD, dekompensasi kognitif, dan juga hipertensi. Ada penyakit imunologis, diantaranya asma, SLE, HIV, ya. Kemudian penyakit bawaan, yaitu penyakit katup, kista ginjal, diabetes mellitus tipe 1, dan juga penyakit jiwa. Nah, kalau kita lihat dari kasus yang banyak terjadi di sana, ada satu jurnal menyatakan bahwa
sebagian besar penyakitnya adalah cardiovascular disease dengan jumlah sekitar 33%. Tapi kita tahu bahwa penyakit respiratori juga merupakan salah satu penyakit yang tidak bisa kita abaikan. Jadi ada 14,6%, yaitu penyakit saluran nafas. Di luar itu adalah trauma dan penyakit yang lainnya. Dengan komorbid nomor 1 adalah hipertensi dan kedua adalah diabetes mellitus. Nah, PPOK kita bahas satu persatu ya. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis ya, atau COPD membutuhkan tambahan oksigen, di mana PO2 kurang dari 50 mm Hg dan setelah eksaspirasi tidak sembuh sempurna. Ini adalah definisi daripada PPOK, di mana dia toleransi latihan berjalan lebih dari 50 meter tanpa dispni dan kondisi umum adekuat serta pemulihan penuh sesudah eksaspirasi dan tidak ada infeksi. Ini adalah kriteria ST2A dengan pendampingan pada PPOK. Nah, apa itu PPOK? Inflamasi kronis pada saluran nafas. Dan faktor risikonya merokok ya, dengan gejala sesak, batuk, susah tidur ya, hilang konsentrasi, kemudian mudah capek ya. Dengan pemeriksaan fisik kita temukan tachypnea, barrel chest, sela iga melebar dan juga wheezing ekspirasi. Tata laksana dengan pemberian beta agonist dan juga steroid. Nah, bagaimana pengelolaan spesifik di Arab Saudi? Ya, jangan lupa yang pertama penggunaan obat rutin. Yang kedua adalah pencegahan dengan penggunaan masker. Di saat seperti ini, pada saat ibadah haji dalam masa pandemi, masker merupakan hal yang penting. Begitu juga dengan pasien dengan PPOK. Karena ada paparan debu, paparan bakteri, atau paparan udara kotor bisa menyebabkan eksaserbasi daripada PPOK itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi interaksi fisik di luar ritual ibadah. Ya. Jadi jangan disarankan pada ibadah jemaah haji untuk tidak banyak melakukan kegiatan di luar ibadah seperti berbelanja terlalu lama, terlalu capek, atau perjalanan yang dengan sangat jauh ya. Kemudian pada saat tawaf berikan atau bawakan obat-obatan rutin ya. Selalu minta pendamping atau mutawif atau tenaga kesehatan, bawa kartu status kesehatan kemanapun berada supaya nanti jika ada ditemukan oleh petugas kesehatan atau petugas PPIH yang lain, maka bisa diidentifikasi dan jangan lupa istirahat pada saat capek. Ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan Arab Saudi, petugas kesehatan Indonesia di Arab Saudi. Ini adalah Dr. Agus, dia petugas kesehatan haji di P3JH yang memberikan konseling terkait dengan ibadah haji, kemudian memberikan penegasan untuk tindak lanjut yang bisa diperlukan pada saat melakukan ibadah haji. Dan ini adalah kartu kesehatan jamaah haji Indonesia ya. Jadi di sini ada kalau sekarang kita lebih praktis ya dengan adanya ini, kita nggak perlu pakai gelang. Dengan kartu ini kita bisa melakukan barcode scanning yang kita tahu dengan scanning ini aja kita bisa tahu riwayat kesehatannya seperti apa ya. QR scanning atau barcode scanning bisa. Nah di sini juga ada nomor porsinya dan juga ada daerah asalnya yang mana kita bisa nanti hubungi dengan ketua kloter ataupun petugas kesehatan yang mendampingi. Dan di sini ada background berwarna oranye yang ini menunjukkan dia adalah risiko tinggi. Sedangkan kalau misalkan dia tidak risiko tinggi maka warnanya adalah putih. Nah, tiga ini adalah kartu asli yang jamaah haji pada tahun 2019 kemarin, yang mana memang sebagian besar adalah jamaah risiko tinggi. Nah, ini adalah salah satu kasus nyata ketika di Arab Saudi jamaah haji kita lupa tempat di mana dia tinggal ya. Dikira dia mengalami disorientasi sehingga menganggap ini adalah di kampung halamannya, padahal dia saat ini sedang di Mekah. Ketika dia pulang ke hotelnya, dia nggak merasa bahwa ini rumahnya atau hotelnya karena dia sendiri sedang disorientasi. Nah ini juga jadi jamaah haji kita yang nggak tahu kemana dia ini nggak tahu di mana dia tinggal karena di sana juga
banyak kemungkinan jalannya juga rumit, kemudian tempat tinggalnya juga mungkin jauh dari Masjidil Haram ya. Jadi saya temukan, kemudian saya kembalikan kepada petugas kesehatan di maktabnya. Nah, yang kasus kedua adalah TB paru, di mana kalau kriteria tidak layak terbangnya, sebenarnya kalau TB paru tidak layak terbang, yaitu tidak diobati atau pada 2 minggu pertama pengobatan. Jadi pada fase ini masih infeksius, maka tidak boleh berangkat. Tetapi bisa layak terbang jika setelah 2 minggu atau lebih dilakukan pengobatan yang adekuat atau tanpa gejala dengan BTA yang negatif. Bagaimana pengelolaan spesifik kalau terjadi exacerbasi? Maka siapkan ambulan. Nah, ini adalah contoh ambulan yang kita miliki ya, tugas kesehatan Indonesia yang di sana cukup lengkap karena ada oksigen, ada nebulizer, ada monitoring, ada manometer statis ya, kemudian ada beberapa pengobatan emergency. Dan berikan jangan lupa oksigen, dampingi saat ke KKHI. KKHI adalah Kantor Kesehatan Haji Indonesia, dan juga pemberian beta agonis berinhalasi pada pasien dengan exacerbasi. Ini adalah saya ketika di Kantor Kesehatan Haji Indonesia, KKHI ini, ya, KKHI Makkah. KKHI Makkah ini merupakan semacam rumah sakit Kantor Kesehatan Haji Indonesia, yang di sini sudah tersedia ambulan, yang di sini juga tempat penanganan kasus-kasus kegawatan yang mana perawat terlanjur di sini sudah banyak terdapat dokter spesialis yang menangani. Ini adalah UGD-nya sangat bagus. Ini adalah sebuah hotel yang di make up menjadi sebuah ruangan khusus sementara yang bisa dilakukan untuk penanganan pada pasien-pasien atau jamaah haji yang menderita sakit. Ya. Nah, untuk kasus asma, bagaimana kriteria layak terbang dan tidaknya? Kalau layaknya adalah saat ini asimptomatis dan tidak ada infeksi. Tapi kalau dia membutuhkan oksigen dengan PO2 kurang dari 50 atau setelah XFP tidak sembuh sempurna, maka tidak layak terbang. Apa itu asma? Saya kira sudah berarti semua, yaitu inflamasi kronis pada saluran nafas atas, kemudian riwayat alergi dan keluarga, faktor resikonya, gejalanya sesak, batuk, susah tidur, hilang konsentrasi, mudah capek, dan misalnya takut penuh dan wheezing inspirasi. Tata rasanya seperti pada PPOK, beta agonis dan steroid. Nah, bagaimana penggunaan spesifik asma di Arab Saudi? Yaitu penggunaan obat-obatan rutin, pencegahan dengan penggunaan masker, hindari alergen spesifik, yaitu makanan, debu, karena fase adaptasi daripada jamaah haji di sana, maka juga jangan terlalu capek saat melakukan ibadah ataupun di luar ritual ibadah. Ya. Saat tawaf jangan lupa membawa obat-obatan rutin dan minta pendamping serta istirahat bila capek. Ya. Karena pada asma sangat rentan terjadi exacerbasi karena perubahan cuaca, suhu, dan juga di sana juga butuh suatu adaptasi tempat yang baru. Ini adalah contoh kasus di mana saya mendapat laporan ada jamaah haji yang tertinggal, ya. Kemudian pada saat dia tertinggal, dia tidak menunjukkan lokasi spesifiknya, dia hanya menunjukkan lokasi di tempat ini, gitu ya, di gerbang ini. Kemudian saya cari dan saya hanya menemukan beliaunya duduk di sini karena terlalu capek dan juga mengeluh sesak, ya. Kemudian jamaah haji ini saya bawa kepada keluarganya dan kita lihat responnya sangat terharu sekali, ya, anaknya menemukan ibunya yang tertinggal di area Mekah, di area Tawaf. Dan ini adalah penanganan kegawatan awal. Ini adalah tim gerak cepat yang dia menangani kasus-kasus yang bisa ditangani di saat akut, ya. Jadi dia melakukan pemeriksaan dan dia menangani penanganan awal. Nah, ini penanganan pada saat lempar jumroh di Jamarot, ya. Ini ada penanganan dengan membawa infus, kalau pasien dengan membawa cairan dan juga minumannya. Bagaimana tata laksana faringitis laringitis bronkitis, ya. Ini adalah infeksi saluran nafas atas. Apapun infeksinya, ada faktor resiko yang mendasari udara panas, daya tahan tubuh turun, ya. Gejalanya nyeri telan, suara sesak, kemudian batuk, berdahak, ya. Pemeriksaannya ditambahkan varihiperemia, adanya edema laring, dan tata laksana antibiotik, steroid, dan simptomatis. Bagaimana pengelolaan spesifiknya? Yaitu penggunaan antibiotik, kemudian mencegah dengan penggunaan masker, hindari alergen spesifik seperti makanan, debu, dan lain-lain, ya. Kemudian mengurangi aktivitas fisik di luar ritual ibadah, saat tawaf bawa obat-obatan rutin dan istirahat yang cukup. Saya kira cukup segitu kuliah saya tentang
resiko tinggi, jamaah resiko tinggi. Semoga bisa memberikan manfaat bagi jamaah haji dan juga para mahasiswa sekalian. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.